Kami bersyukur Bapa di surga untuk pagi hari yang menyejukkan ini, di mana hati dan pikiran kami kembali lagi dibangkitkan oleh Tuhan untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebab besar kemurahan hatimu, pertolonganmu yang terus menguatkan hati dan pikiran kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang Tuhan percayakan ini semua. Dan kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan kami hikmat untuk selalu melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Menyambut kebenaran firman-Mu adalah sukacita yang paling besar dalam hidup kami. Dan untuk itu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, menerima segala yang terbaik dari Tuhan, mendorong hati dan pikiran kami dan seluruh perbuatan kami untuk terus menaburkan kebaikan, dan tiada jemu-jemunya kami Tuhan melakukan kebaikan ini, sebab inilah kehendak Tuhan bagi kami semua. Diberkati semua saudara-saudara kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita dengarkan kembali, ya, melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan 1-2 kali beberapa hari ini. Tuhan, saudara-saudaraku, kita semua ya masih fokus pada Galatia pasal 6. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari ayatnya yang ke-7, ayat ke-8, dan ayatnya yang ke-9, ya. Galatia pasal 6 ayat 7, 8 dan 9. Saya akan membaca kembali saudaraku. Ya, mari kita membuka Alkitab kita, kita menyaksikan, melihat langsung dan kita mendengarkan bersama-sama. Firman Tuhan dari ayat 7 dikatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah 1-2 kali mendengarkan penjelasan bagian ini, bahwa kita dilatih dan diajar untuk terus jujur di hadapan Tuhan, bahwa ya keputusan yang kita ambil haruslah tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena bagaimanapun ya firman Tuhanlah yang menjadi batu ujian terhadap semua hal apa yang kita pikirkan, ya, sehingga selalu dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi keputusan kita, pilihan-pilihan yang kita ambil dalam ya setiap hal dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tentunya kita sangat bersyukur karena kita mempunyai bimbingan, ya, pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan supaya keputusan kita tidak salah, tidak keliru, ya, sehingga apa yang kita taburkan itu juga yang akan kita tuai sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu ya dalam konteks keseluruhan di dalam kitab Galatia pasal 6 ini, kita sudah beberapa kali mendengarkan bersama-sama saudara-saudaraku. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita lebih efektif, ya, dapat menolong
sesama saudara seiman kita, supaya dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Dan saudara, ya, tidak ada jemu-jemunya, tidak ada bosan-bosannya. Kita harus terus, saudaraku, bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita harus terus semangat mengerjakan setiap pekerjaan kita setiap hari, saudara-saudaraku. Apapun itu, saudaraku, kita harus tetap berpikir bahwa kita sedang menabur, ya, di ladangnya Tuhan. Amin. Di ladang di mana kita menaburkan benih-benih kebaikan, dan kita juga akan menuai berlimpah, ya. Kita akan mengalami panen raya, ya, di hadapan Tuhan. Sebab, saudaraku, ya, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memperoleh semuanya itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya di sini diminta oleh Rasul Paulus, ya, dalam kitab Galatia ini kita belajar, saudara-saudaraku, bahwa kita harus fokus terus. Amin. Kita harus konsisten terus, saudara-saudaraku, karena hidup kita pasti berdampak, ya, baik, ya, berdampak yang baik. Kalau kita terus menabur kebaikan, maka banyak orang juga yang turut merasakan, ya, kebaikan Tuhan yang kita sampaikan, ya, dan orang di sekitar kita, saudaraku, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan menuai, ya, apa yang kita taburkan itu. Amin. Jadi ini adalah merupakan satu perjuangan jangka panjang. Tidak boleh kita surut semangat kita sedikit pun, saudara-saudara. Ya, harus terus dibangkitkan. Harus terus bersemangat, saudara-saudara, melayani Tuhan. Ya, kita memutuskan bagi diri kita dan bagi persekutuan kita, setiap pagi kita harus, ya, bangun pagi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu artinya ada kehidupan di dalam diri kita. Amin. Itu artinya bahwa kita dimampukan oleh Tuhan. Itu artinya bahwa kita bisa melayani orang lain. Amin. Dan itu artinya bahwa, ya, kita memiliki dasar iman, bukan hanya sekedar kata-kata atau hal yang kosong, tapi berisi. Amin. Berisi, Bapak Ibu Saudara. Iman kita bukan iman yang kosong, tetapi iman kita, ya, adalah iman yang dipenuhi dengan perbuatan baik. Perbuatan baik Tuhan yang memenuhi, ya, kehidupan kita. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka, ya, kemarin kita sudah mendengarkan Tuhan akan mengevaluasi, ya, Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda, beratus kali ganda, saudaraku, ya, dan berlimpah-limpah, kata Rasul Paulus. Amin. Maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang berlimpah-limpah, menurut kerelaannya, kerelaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu sangat luar biasa. Dan kita tahu kerelaan Tuhan Yesus itu adalah, ya, sejauh menyerahkan nyawanya, ya, dikorbankan untuk menebus hidup kita, ya, mengampuni segala kesalahan kita dan menetapkan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Nah, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita renungkan itu di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mau mengambil keputusan yang salah lagi, tapi keputusan yang benar, saudara-saudaraku, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, indah sekali kalau kita merenungkan, ya, pelayanan kita ini
diumpamakan seperti seorang petani yang menanam benih dengan kesetiaan dan dengan pengharapan. Ya, seorang petani dikatakan yang membajak ya sawahnya, ladangnya, tentu karena dia mempunyai pengharapan bahwa di ujung sana dia nanti akan menuai ya sebagaimana apa yang ditaburkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ya dalam berbagai banyak pergumulan dalam kehidupan kita ini, ya saudara-saudara, sama seperti Rasul Paulus, saudara, begitu banyak pergumulan yang harus dihadapinya. Semakin dia melayani Tuhan, ya semakin dia menabur kebaikan, saudaraku, semakin juga dia menghadapi berbagai macam pergumulan. Karena di dunia ini, saudaraku, kita harus menghadapi berbagai macam hal tantangan. Dan kita tidak boleh lari dari kenyataan itu. Amin. Ya, kita harus hadapi, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani berkeputusan ya yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita keberanian iman. Amin. Ya, keberanian iman. Itulah makna daripada Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Supaya kepada kita dikaruniakan keberanian untuk melawan segala kutuk dosa dan maut. Sebab kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Bapak Ibu Saudara, kita telah dikaruniakan, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus yang menjadi andalan kita. Kita mengandalkan kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus, ya, tidak mengandalkan diri kita sendiri yang sangat terbatas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhanlah yang terus menerangi hati dan pikiran kita supaya tetap bisa fokus kepada ya keputusan-keputusan yang kita ambil itu selalu didasarkan pada iman. Ya, karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ya kita lihat tadi bahwa di sini Rasul Paulus terus memotivasi kita, jangan pernah lelah. Amin. Jangan pernah lelah, saudara-saudaraku, untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kita terus menabur. Amin. Dan disitulah kita akan terus menabur dan dikuatkan untuk dapat menuai bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ada sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Yang tidak berkesudahan. Ya, sekalipun kita harus berkorban, ya sekalipun kita, Bapak Ibu Saudaraku, secara dunia sepertinya mengalami kerugian, tetapi di hadapan Tuhan kita akan selalu beruntung, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya, dan semuanya ya baik menabur maupun menuai, Tuhanlah yang Roh Kuduslah yang terus memimpin kita, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dan karena itulah maka kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Dalam menghadapi segala pergumulan kita, segala persoalan kita, kita harus belajar melatih diri kita mengandalkan kehendak Tuhan. Amin. Ya, karena kita tahu itu adalah cara ya Tuhan untuk melatih dan mendidik kita untuk selalu percaya kepadanya. Bukan percaya kepada dunia, bukan percaya kepada janji-janji manusia. Ya, tidak percaya bahkan mengandalkan diri sendiri. Ya, tapi mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu harus terus menjadi tujuan kita semua. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itulah sekali lagi saudara, dikatakan kita harus terus menabur. Ya, kita harus terus, saudaraku, melakukan kebaikan dan berdoalah supaya
Tuhanlah yang terus memberikan motivasi, pikiran dan hati yang positif ya kepada kita semua, supaya dijauhkan pikiran yang negatif dari kita, saudaraku. Karena itu ya adalah hal yang sangat merugikan kita. Amin. Di dalam firman Tuhan kita akan tertolong untuk bangkit berpikir positif ya, saudaraku, supaya kita menabur banyak. Karena dikatakan siapa yang menabur sedikit, dia juga akan menuai sedikit. Tapi siapa yang menabur banyak, dia juga pasti menuai banyak. Nah, saudaraku, ya, hukum tabur tuai itu akan terus berlaku. Dan kita sudah tahu pilihan-pilihan yang harus kita buat. Amin. Konsekuensi-konsekuensi daripada pilihan kita mau Tuhan yang mengarahkan, supaya pilihan kita itulah yang terbaik di hadapan Tuhan dan mendatangkan kepada kita manfaat yang besar. Bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang, ya saudaraku, yang merindukan ya kebenaran. Mereka semua bisa terberkati melalui apa yang kita perbuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi di sini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, membutuhkan bijaksana dari Tuhan, supaya ya setiap hal yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang melipat gandakan. Amin. Tuhanlah yang melipat gandakan, dan tentu apa yang kita tabur itu, saudara-saudaraku, akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Ya, makin banyak berkat yang kita tuai. Amin. Makin banyak orang yang terberkati dari apa yang kita perbuat itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi karena kita menabur di dalam roh dan kebenaran, maka hasilnya pun, manfaatnya pun akan sangat besar sekali. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka dikatakan tadi di ayatnya yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu. Apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menabur pasti menuai. Percayalah, saudara-saudara. Itu yang Tuhan katakan kepada kita semua. Sebab Tuhan Yesus telah meletakkan dasar yang kuat, dasar yang teguh bagi kita, saudara, untuk senantiasa sanggup menaburkan kebaikan. Ya, bukan kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi kebaikan Tuhan melalui kita, melalui hidup kita. Sumber kebaikan itu bukan diri kita. Sumber kebaikan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena itulah maka hubungan kita yang dekat dengan Tuhan Yesus, hubungan kita yang harmonis ya dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, akan menghasilkan banyak tuaian. Kita akan menuai banyak, Bapak Ibu Saudara, kebaikan, karena Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang melipat gandakan apa yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan, akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita dan orang lain hari ini, besok, dan untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya kita membutuhkan apa di sini, Bapak Ibu Saudara? Membutuhkan hikmat dari Tuhan, bijaksananya Tuhan, pengetahuan yang benar. Amin. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, itu yang pertama. Baru lanjut lagi kepada bagian yang kedua, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena tidak mungkin kita menabur banyak dengan pengetahuan yang terbatas, yang sedikit. Ya, saudaraku, tidak mungkin kita bisa menabur dan bahkan menuai banyak tanpa kita memiliki, menerima pengetahuan yang lengkap tentang kehendak Allah itu sendiri. Ya, nah oleh sebab itu saudaraku, ya, firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu.
Di sini kita ya harus berproses, Bapak Ibu Saudara, harus mengikuti bagaimana hidup kita berproses sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita dilatih, Bapak Ibu Saudara. Kita di training terus, ya, kita di training, pikiran dan hati kita diuji terus, ya, apakah yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, ya, Saudara. Diuji terus, Bapak Ibu Saudara, dan kita mau diuji karena Tuhan dikatakan tidak bisa dipermainkan. Itu yang dikatakan tadi di Galatia pasal 6. Ya, Tuhan Allah tidak bisa dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, apa yang ditanam orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, saudaraku, jadi mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Ya, kemarin kita lihat di Efesus pasal 4. Sekarang kita lihat di Efesus ya pasalnya yang kita lihat di pasal 5, saudaraku ya. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-15. Ya, kita tahu bahwa ya konteks daripada Efesus pasal 5 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita semua adalah anak-anak terang. Ya, kita adalah anak-anak terang di dalam Kristus Yesus. Karena itu dikatakan di ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hal bagaimana kita ya menabur dan menuai, dikatakan jadilah ya menjadi penurut Allah, bukan penurut daging, ya kedagingan, penurut dunia, tapi menjadi orang-orang yang selalu turut dan yang selalu setia kepada Allah, seperti anak-anak yang kekasih, ya saudaraku. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ini yang menjadi dasar dari posisi kita ya untuk melihat arah daripada perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kristus, saudara-saudaraku, sebagai persembahan korban yang harum, yang berkenan kepada Allah, sehingga kita pun, saudaraku, dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan semuanya itu tidak bisa luput dari ya pengujian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Amin. Nah, oleh karena itu di ayat 15, saudara-saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan di ayat 15 dikatakan ya untuk bisa berproses ya mempunyai hikmat Tuhan, saudaraku, ya di dalam pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita mengalami pembaharuan terus di dalam akal budi kita, dalam pikiran kita, saudara-saudara, agar setiap keputusan kita menaburkan apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan menaburkan kebencian, bukan menaburkan kesombongan, dan bukan menaburkan iri hati, dengki, dan segala macam perbuatan daging. Telah nyata sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 5 ayat 19 ya 20-21. Tapi kita menabur di dalam roh sesuai dengan buah roh yang sudah disampaikan ya kepada kita ya di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, saudaraku, ya bagaimana kita menyikapinya? Ya secara spesifik, secara khusus dijelaskan kita bagaimana menyikapinya. Saudara, di ayat ya 15 kitab Efesus pasal 5 dikatakan, karena itu. Ya, ini berarti kata-kata karena itu, saudaraku, ya sudah kita
mempunyai landasan yang benar, maka kita harus lihat lagi arah bangunannya. Ya, kita lihat lagi arah pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Arah daripada pikiran dan hati kita dan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu dikatakan perhatikanlah dengan saksama. Ya, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Saudara-saudaraku, ya, kita tidak bisa lagi menganggap segala sesuatu itu menyepelekan, menganggap sepele. Semuanya harus menjadi sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, karena apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata hanya untuk pertimbangan di mata manusia, di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara. Pertanggungjawaban apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar, ya, terutama adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bukan bagaimana kita pertama-tama di hadapan manusia, saudara, tapi di hadapan Kristus yang telah menyelamatkan kita dan juga yang akan menghakimi, ya, segala perbuatan apa yang kita lakukan. Saudaraku, itulah mengapa kita dikatakan di sini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia, ya, saudaraku, yang Paulus katakan dunia ini adalah mempunyai keinginan yang jahat, maka kita harus bisa menyeleksi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa lagi hanya menjadi orang yang sembarangan di dalam berkata-kata, ya, sembarangan di dalam keputusan kita, tapi kita menjadi orang yang penuh dengan kehati-hatian, supaya jangan sampai kita menabur, ya, sesuatu yang negatif, tapi kita harus menabur yang positif supaya kita menuai banyak berkat yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku, ya, dikatakan tetapi seperti orang arif. Bagaimana orang arif? Orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang yang dapat memahami bagaimana dia mempergunakan waktunya. Di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, lagi dikatakan kita mempunyai kesempatan. Marilah kita berbuat baik. Dan oleh karena itu, saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Saudaraku, di dalam proses bagaimana kita, ya, bertumbuh di dalam iman ini, ya, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia memberikan kepada kita waktu dan kesempatan. Amin. Ya, diberikan kita waktu untuk berpikir, diberikan kita waktu untuk merenungkan hidup kita, diberikan kita waktu untuk mencari rezeki berkat dari Tuhan, diberikan kita waktu untuk mendidik anak-anak kita, diberikan kita waktu untuk beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk membaca firman-Nya, dan diberikan kita waktu untuk memikirkan bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita tidak harus menunggu, ya, di masa yang akan datang. Sekaranglah waktunya, Bapak Ibu Saudara, kita harus bergerak. Sekaranglah kita waktunya, Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan hal-hal yang kebaikan di hadapan Tuhan, di dalam persekutuan kita, di dalam kebersamaan kita. Saudara-saudaraku, tidak harus menunggu waktu lebih lama lagi. Sekaranglah waktunya, amin. Kita bangun pagi, saudaraku, untuk menaburkan kebaikan bagi semua orang, dan supaya banyak orang yang mendapat manfaat dari kebersamaan kita, dari pelayanan kita, kehadiran kita, satu dengan yang lain memberikan contoh semangat yang positif. Saudaraku, ya, itu sangat luar biasa. Karena suatu saat nanti waktu juga akan berlalu dan tidak bisa kita ulangi lagi. Saudara, ya, umur bertambah, usia bertambah. Saudara-saudaraku, ya, secara fisik kita bisa mengalami
kemunduran, ya. Tetapi dalam iman kita harus terus maju. Amin. Kita harus menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat lagi, saudara-saudaraku, sebagai orang tua yang terus memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang akan datang. Itu sangat penting, saudara-saudara, ya. Nah, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Inilah fokus kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, selagi Tuhan berikan waktu kepada kita semuanya, mari kita pergunakan waktu yang ada ini, saudaraku. Karena hari-hari ini adalah jahat, dikatakan demikian. Ya, si jahat sudah siap untuk mengembalikan lagi kehidupan kita kepada masa yang lalu, kepada kegagalan masa yang lalu. Ya, si jahat sudah siap untuk memutar mundur lagi, supaya kita mundur dari semangat kita, ya, untuk belajar firman Tuhan, semangat kita untuk bersama-sama melayani Tuhan, berbuat baik kepada saudara-saudara seiman kita, ya, saudaraku, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Nah, tetapi dikatakan jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah, ya, perjuangkan terus supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Karena di dalam kehendak Tuhanlah kita bisa mampu kembali menaburkan kebaikan. Kebaikan Tuhan menyediakan benih untuk kita taburkan, supaya kita semakin menaburkan banyak dan kita pun akan menuai banyak. Amin. Nah, saudaraku, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena orang yang mabuk itu tidak tahu memilih apa yang benar. Dia akan menjadi orang yang sembarangan, orang yang sesuka hati bicara. Ya, saudaraku, orang yang sesuka hati melakukan apa yang dia kehendaki tanpa memperhitungkan akibatnya, menjadi serampangan. Saudaraku, orang yang mabuk sempoyongan. Nah, seperti itu dikatakan sini, Bapak Ibu Saudara. Yaitu adalah suatu tindakan kebodohan. Karena itu menabur di dalam kedagingan dan pasti menuai kebinasaan. Saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, ya, maka kita dapat mengerti kehendak Tuhan, dan kita dapat memilih yang selalu benar di hadapan Tuhan, dan kita selalu dapat menabur apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita juga akan menuai banyak berkat di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka lebih baik kita memilih, dikatakan di sini, satu fokus yang benar di hadapan Tuhan di ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Saudaraku, ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini harus kita lakukan di mana, saudara-saudaraku? Ya, semua hal ini bagaimana kita bernyanyi, memuji Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Bukan untuk ingin menyombongkan diri, supaya kita terlihat menjadi orang yang hebat dan orang-orang yang menunjukkan kebolehan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, upaya kita untuk berlatih terus menyanyikan lagu pujian, saudaraku, ya. Nah, itu sangat penting. Ya, pikirkanlah saudara-saudaraku, bagaimana supaya saudara, ya, bisa melatih. Karena saudaraku, kita ingin menyanyi
di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, ya tentu kita harus ada keseriusan untuk berlatih, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Dan di dalam keseriusan kita membagi waktu untuk berlatih, itulah kita menunjukkan bahwa memang kita adalah orang-orang yang serius untuk menampilkan apa yang membangun. Nah, tetapi saudaraku, di sini dikatakan itu adalah buah roh, pengendalian diri. Kalau kita ingin bertanya, bagaimana saya menunjukkan membangun saudara seiman saya? Berlatihlah untuk menyanyi lagu pujian dan tampilkanlah itu di hadapan jemaat Tuhan, karena itu adalah perbuatan baik, menabur kebaikan di hadapan Tuhan untuk bisa menjadi contoh, menjadi teladan bahwa kita menggunakan waktu kita untuk melatih diri kita berdisiplin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saudaraku tidak susah atau tidak menjadi terlalu jauh ya kita memikirkan bagaimana kita membangun iman saudara-saudara kita. Ya, sebab di sini dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus, ya adalah ya kita menampilkan puji-pujian kita. Saudaraku, kita berlatih tentunya karena kita tidak mau puji-pujian kita itu ya mendatangkan suatu batu sandungan, tetapi supaya kita lihat bahwa keseriusan itu melayani Tuhan, saudaraku, adalah bukti bahwa kita sedang menabur banyak, sedang menabur di dalam roh, karena kita selalu memikirkan bagaimana orang lain dibangun ya imannya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayatnya yang ke-21 tadi dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Amin. Tidak boleh kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Saudaraku, tidak boleh kita menjadi orang yang memaksakan kehendak kita sendiri, menjadi egois, tapi kita satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, harus merendahkan hati kita supaya kita bisa saling melayani satu dengan yang lain dengan tulus hati. Amin. Ya, saudaraku, dan itu adalah merupakan bukti-bukti daripada pekerjaan daripada Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi biarlah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu menjadi tidak masuk akal dalam hal bagaimana dia berbuat baik. Pasti hal-hal yang baik, yang positif, yang mendatangkan ya motivasi kebaikan bagi orang lain yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tidak masuk akal itu adalah orang-orang yang dikatakan mabuk, sempoyongan, nggak jelas apa tujuan maksud daripada apa yang dilakukannya, karena tidak didasarkan pada iman dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua untuk menegaskan bahwa ya kita harus terus menaburkan kebaikan. Amin. Belajar terus untuk memahami kehendak Allah dan apa yang berkenan kepadanya, supaya kita bisa menabur banyak dan kita juga akan menuai banyak dan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Roh Kuduslah yang mengajar kami, yang melatih kami, mendidik kami terus. Meskipun dunia begitu keras, kehidupan di dunia ini begitu keras, dengan berbagai macam persoalan, tantangan kehidupan, liku-liku kehidupan yang kami harus hadapi, tapi kami adalah anak-anak terang. Kami mempunyai terang Kristus di dalam hati kami, di dalam diri kami, dalam pikiran kami, dalam setiap langkah-langkah dan perbuatan apa yang kami lakukan. Kami mau diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh sabda Tuhan, diterangi oleh hikmat Tuhan, dan diterangi oleh ya buah roh yang selalu memimpin hidup kami, supaya apapun yang menjadi keputusan kami selalu diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang benar. Tuhan Yesus Bapa di surga,
Terima kasih atas hikmat Tuhan yang kami peroleh pagi hari ini untuk kami terapkan, kami praktekkan dalam setiap aspek perbuatan apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu membawa manfaat, membawa hasil yang besar di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan sukacita, damai sejahtera bagi kami semua dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Ibu, Bapak, saudara-saudara, selamat pagi ya. Ya, terima kasih juga saudara-saudara kami yang mengikuti dari Indonesia bagian timur. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Salam. Shalom.